ini kebiasaan orang Indonesia nih, kalau beli gear itu paling malas membaca manual booknya. Nah itu jangan. Assalamualaikum, ketemu lagi bersama saya Alvin dan tentunya di channel Fun Video. Kali ini kita akan bahas kopi lagi nggak ya? Nggak, kali ini kita nggak akan bahas tentang kopi, tetapi kita akan membahas tentang fotografi. Sesuai dengan tujuan channel ini sendiri, kita tentunya akan bahas fotografi, kopi, juga mainan, atau bahkan tentang otomotif ya. Nah kali ini kita akan membahas tentang fotografi. Di depan saya sekarang ada beberapa majalah terkait dengan fotografi, seperti majalah Travel Photographer, terus ada juga majalah digital kamera, dan juga majalah dari salah satu maskapai penerbangan. Nah, apa sih kaitannya dengan majalah-majalah ini ya? Oke, sesuai judulnya yang akan kita bahas, mungkin gak sih sebenarnya fotografer amatir itu karya-karyanya bisa masuk ke dalam majalah-majalah seperti ini? Nah, ini yang akan kita bahas lebih lanjut. Sebelumnya, saya akan mungkin kita perlu tahu dulu nih, kira-kira bedanya antara fotografer profesional dengan fotografer amatir itu apa sih ya? Nah, banyak di antara orang-orang yang punya anggapan bahwa fotografer profesional adalah orang yang menjadikan fotografi itu sebagai mata pencaharian. Sedangkan amatir, dia tidak menjadikan fotografi sebagai mata pencaharian, tapi lebih sekedarnya mungkin have fun atau hobi saja. Tapi itu adalah salah satu pengertian yang cukup banyak dipakai, tapi tidak terlalu tepat mungkin. Nah, sebenarnya fotografer profesional itu gambarannya adalah orang yang fokus pada bidang fotografi tersebut dan memang sebagian besar menjadikannya sebagai mata pencarian. Tapi yang pasti untuk seorang fotografer profesional, biasanya mereka itu benar-benar mendalami salah satu bidang fotografi yang menjadi mata pencarian mereka. Sedangkan fotografer amatir seperti saya nih, contohnya adalah fotografer amatir, bisa jadi dia seorang penghobi foto yang mungkin sekedar jalan-jalan, punya gear ya seperti kamera atau handphone yang digunakan untuk ngambil foto-foto selama perjalanan. Atau juga memang dia hobinya adalah fokus ke fotografi, tapi karena baru menjajaki dari yang nol, jadi bisa dikatakan dia sebagai fotografer yang masih pemula atau amatir. Nah, sekarang mungkin gak sih untuk kita yang cuma sekedar penghobi foto atau juga baru menggeluti dunia fotografi, karya-karya kita itu bisa diterima oleh media seperti majalah seperti itu ya. Nah, habis ini saya akan kasih tahu trik-triknya atau apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh seorang fotografer amatir supaya karya-karyanya itu bisa masuk ke majalah-majalah fotografi. Oke, kita akan bahas dulu tentang pengalaman saya sendiri nih. Saya itu menggeluti dunia fotografi di tahun 2008. Itu pertama kali saya mengenal dunia fotografi. Nah, tahun berjalan saya mulai memberanikan diri untuk ikut lomba foto atau bahkan mengirim foto-foto ke media. Seperti contoh foto-foto yang ada di majalah ini adalah foto-foto atau majalah terbitan tahun 2012. Nah, artinya itu 4 tahun setelah saya mulai menggeluti dunia fotografi. Di beberapa foto ini kita lihat di majalah Travel Photography, karya saya masuk juga di sini. Nah, ini foto perjalanan ke Gili Trawangan, foto pada saat matahari terbit. Lalu ada juga seperti majalah digital kamera, salah satu bisa dikatakan inilah majalah yang menjadi referensi untuk fotografer di Indonesia. Beberapa fotonya ini. Nah, beberapa fotonya seperti ini. Ini adalah foto perjalanan juga travel fotografi saya yang saya ambil di Aceh, dan ini bisa terpilih menjadi pilihan editor di majalah tersebut. Juga beberapa foto lainnya seperti ini terkait dengan foto-foto konsep. Dan juga, nah kalau di majalah-majalah penerbangan itu biasanya ada lombanya tuh, perlombakan fotonya. Jadi kita bisa ngirim foto-foto kita ke majalah tersebut, siapa tahu fotonya bisa memenangkan salah satu hadiah yang disediakan oleh majalah tersebut. Nah, ini seperti ini juga terpilih sebagai runner up di majalah Travel 360 milik maskapai AirAsia.
Nah, sekarang baru saya kasih tahu kira-kira trik apa atau hal-hal apa yang harus dilakukan oleh fotografer amatir supaya karya-karyanya itu bisa masuk ke majalah-majalah seperti ini. Oke, yang pertama adalah kita harus menguasai dulu basic fotografi. Nah, basicnya itu baik berupa komposisi. Komposisi kan kita tahu ada yang namanya rule of third atau juga golden ratio. Lalu kita juga harus menguasai exposure. Ada lagi angle. Nah, angle ini bisa high angle atau high level atau mungkin juga low angle. Ini adalah hal-hal yang perlu dikuasai. Terus juga seperti speed, kecepatan bukaan itu, kita mau ambil high speed atau mau ambil slow speed, itu ada hal-hal yang perlu kita pelajari di dasar-dasar fotografi. Karena tanpa hal tersebut dikuasai, mungkin foto kita akan menjadi foto-foto biasa. Kita lihat banyak orang yang melakukan pengambilan foto itu rata-rata high level kalau untuk pemula ya, dimana sebenarnya objeknya itu bisa lebih indah, kelihatan lebih wow kalau diambil dengan angle yang berbeda, misalnya dengan low angle atau high angle. Nah, itu ada tadi basic fotografi. Yang pertama, basic fotografi harus dikuasai dulu. Yang kedua adalah fitur dari 4 alatan yang kita gunakan, baik itu SLR, mirrorless, atau juga termasuk handphone. Kalau kita sudah menguasai fitur-fiturnya itu, mudah-mudahan angan-angan atau imajinasi yang kita bayangkan terhadap foto itu bisa kita aplikasikan. Dan paling penting nih, ini kebiasaan orang Indonesia nih, kalau beli gear itu paling malas membaca manual booknya. Nah, itu jangan pernah kita lakukan. Selalu baca manual book, selalu kuasai fitur-fitur yang ada di gear kita, karena sebenarnya rahasianya ada di manual book atau di fitur kamera kita sendiri. Jadi menguasai fitur yang ada di kamera atau gear kita yang kita gunakan sangat penting, karena dengan demikian apa yang kita ingin sampaikan lewat foto itu bisa kita capture dengan baik dengan fitur-fitur yang ada di peralatan yang kita gunakan. Nah, selanjutnya baru kita perlu untuk melihat referensi foto-foto yang bagus. Kan di Instagram atau di kita googling itu banyak foto-foto menarik yang bisa kita temukan sesuai dengan selera atau juga cabang fotografi yang kita mau. Nah, dengan kita melihat banyak referensi yang bagus-bagus, itu bisa menjadi patokan atau juga jadi bahan pembelajaran supaya kita bisa tahu, oh ternyata cara mengambil foto yang bagus seperti ini, untuk foto ini objeknya seperti ini, ngambilnya seperti ini. Nah, jadi hal-hal seperti itu dengan referensi-referensi yang bagus, kita juga punya imajinasi atau juga referensi terhadap objek yang akan kita foto. Selanjutnya adalah terkait dengan ikut lomba. Nah, ikut lomba ini kenapa penting juga bagi fotografer amatir? Karena ini adalah salah satu acuan untuk mengetahui bahwa karya kita itu udah bisa diterima nggak sih minimal oleh juri. Nah, atau dari juri itu kan biasanya para fotografer profesional tuh, mereka bisa menilai nih ini foto layak jadi juara atau enggak. Di saat kita bisa memenangkan sebuah perlombaan foto, itu sebenarnya udah menunjukkan kalau karya kita itu sudah memenuhi persyaratan dari si juri yang merupakan fotografer profesional. Nah, untuk lomba ini sendiri juga manfaat lainnya adalah kita bisa mengasah mental. Jangan sampai baru lomba sekali udah nggak ikut lomba lagi. Nah, itu jangan sampai seperti itu mental tempe. Kita harus terus coba sampai kita menemukan atau bahkan jadi ini kebiasaan. Kalau sering menang lomba foto, kita akan terus tertarik untuk mengikuti lomba-lomba karena penasaran seberapa seringkah kita akan mengikuti atau memenangkan perlombaan foto. Hal berikutnya baru nih, kita kalau mau masuk ke dunia media atau pengen foto-fotonya diterima oleh media, kita coba aja tuh kirim ke media-media yang memang menyediakan suatu sarana untuk fotografi dari pihak luar selain dari wartawannya mereka. Nah, dari situ kita bisa coba terus mengirimkan, sekali nggak diterima, coba lagi, siapa tahu ada karya-karya kita yang nantinya bisa diterima oleh media-media yang ada. Nah, yang paling penting lagi adalah latihan. Practice make perfect.
semua hal tanpa latihan itu nonsens ya. Jadi selalu rutin latihan, baik itu untuk cabang fotografi apa saja. Kalau kalian suka landscape, ya pergi liburan ke suatu tempat, bikin foto-foto yang bagus tentang pemandangannya. Kalau kalian suka dengan arsitektur, juga bisa melihat gedung-gedung yang menarik, apalagi kalau tinggal di perkotaan besar, banyak gedung-gedung tinggi. Itu bisa dijadikan objek-objek yang menarik untuk belajar fotografi, atau bahkan di rumah sendiri pun kalian bisa belajar untuk mempelajari teknik fotografi arsitektur. Begitu juga dengan cabang-cabang fotografi yang lain, silakan terus dicoba. Yang pasti temukan dulu passionnya di cabang fotografi yang mana, nanti kita tinggal dalami, tekuni untuk membuat foto-foto yang baik dari cabang-cabang fotografi tersebut. Tapi memang kalau untuk namanya amatir atau pemula, rata-rata itu hampir semua cabang fotografi pasti dicoba dulu nih. Saya udah pernah nyoba landscape, terus nyoba lagi makro, terus juga nyoba human interest. Nah, hampir semua cabang itu dicoba nih, cabang fotografi, karena memang kita penasaran sebenarnya yang paling menarik itu cabang fotografi yang mana sih, sampai mungkin suatu ketika kita akan menemukan cabang fotografi yang paling kita inginkan. Nah, itu dia tips-tips fotografi yang bisa saya sampaikan. Yang pasti jangan lupa untuk selalu kuasai basic fotografi, kuasai alat yang kalian miliki, dan sering-sering latihan. Mudah-mudahan kedepannya foto-foto kalian bisa diterima oleh media dan juga masyarakat secara luas. Sampai ketemu lagi.